wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul rencana strategi yang beranggotakan 1. Dengan saya sendiri, Yolanda Murika S, NPM 118, 2. Dian Almahari Abdul Qadir, NPM 123, 3. Alda Sylvia, NPM 204, dan yang terakhir, Karina Umahatus, NPM 239. Mengapa perlu merumuskan strategi? 1. Perlu perencanaan. 2. Pelaksanaan operasional. 3. Evaluasi atau monitoring. Jika kita mau merumuskan strategi, kita harus tahu apa kegiatannya, termasuk mengapa kita harus berubah. 2. Visi apa yang kita inginkan. 3. Misi apa bisnis atau kegiatan yang akan kita tekuni. Dan selanjutnya itu tujuan, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi. Ukuran, bagaimana kita mengukur program dan sukses. Strategi, bagaimana kita memenuhi tujuan tersebut. Membangun organisasi, bagaimana kita menciptakan kondisi yang siap untuk mencapai sukses. Monitoring dan review, seberapa baik kita melaksanakan rencana atau strategi. Terakhir, kaji ulang dan revisi apa tindakan dibutuhkan untuk mencapai hasil lebih baik. Itu adalah tujuan untuk membangun komitmen dalam manajemen strategi. Terminologi dasar dalam strategi manajemen: 1. Strategi, 2. Kebijakan, 3. Prosedur, 4. Program, terakhir anggaran. Strategi dan taktik dibedakan menjadi 2. 1. Strategi yaitu ide, konsep, rencana tentang cara terbaik mencapai tujuan. Taktik, pilihan aktivitas dalam implementasi untuk melaksanakan strategi. 2. Keputusan awal tentang target yang harus diciptakan. Dalam taktik, terjemahan strategi dalam rencana aktivitas yang mencapai tujuan atau setelah kegiatan. Berkepentingan akan hasil mengutamakan efektivitas. Dalam taktik, memilih alternatif cara intervensi yang konsisten dengan strategi. Terakhir, sasaran luas. Dalam strategi, dalam taktik, sasaran terbatas. Apa itu perencanaan atau planning? Menentukan tujuan yang ingin dicapai selama satu periode. 2. Menentukan apa atau tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai. Tipe perencanaan yaitu terbagi 2, strategi plan atau operational plan. Pengertian, rancangan perencanaan untuk mencapai tujuan umum organisasi. Operational plan yaitu rencana yang mengandung rincian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sehari-hari. Horizon waktu cenderung untuk melihat masa depan. Kalau operasional biasanya tahunan. Kalau ruang lingkup, strategi plan yaitu mempengaruhi aktivitas organisasi yang luas. Operational plan yaitu sempit dan terbatas. Tingkat rinci sederhana dan generik yang menguntungkan untuk memberikan arah kegiatan. Operational plan yaitu turunan dari strategi plan. Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi, kelompok kami sudah menyiapkan bagan, yaitu nomor 1 yang paling utama adalah fokus atau arah. Yang warna orange yaitu komponen untuk merumuskan strategi. Proses rencana strategi dalam bisnis yaitu 1. Visi dan misi. 2. Strategi bisnis meliputi target pelanggan atau pasar, ruang pelanggan, keunggulan kompetitif. 3. Peran mitra, mata rantai atau supply. Terakhir, kerangka waktu dan kinerja pencapaian tujuan. Strategi bisnis dibagi menjadi 2, yaitu strategik, yaitu strategi operasional meliputi terjemahan strategi bisnis pada tingkat operasional dan kegiatan mata rantai supply. 2. Berikan nilai tambah untuk pelanggan. Terakhir, kembangkan kompetensi inti. Yang kedua yaitu alignment, meliputi strategi fungsional lainnya. 1. Pemasaran, 2. Keuangan, 3. Sumber daya manusia, 4. Penelitian dan pengembangan, terakhir rekayasa atau engineering. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Alda. Dan selanjutnya, bagaimana menyusun rencana strategi, aplikasi IVA dan EVA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran pemilik dan pimpinan dalam proses perencanaan. Yang pertama ada top management, middle management, baseline management. Top management terdapat conceptual thinking, visioning, dan strategi. Middle management terdapat HRM, human resource management, dan leadership. Yang terdapat lagi recruiting and hiring, developing and motivating, rewarding dan punishing, retaining and empowering. Baseline management yaitu administrasi, terdapat planning, staffing, organizing, directing, controlling. Konsep penentuan strategi
konsep Fried and David, terdapat tahap 1, the input stage, tahap 2, the mating stage, tahap 3, the decision stage. Tahap 1, the input stage, terdapat external factor evaluation matrix. Tahap kedua ada two matrix, speed matrix, BJM matrix, E matrix, and green strategy. Tahap ketiga ada QSPM, yaitu Quantity Strategy Planning Matrix. Contoh CP Matrix terdapat 4 kolom. Yang pertama Crucial Social Factor, terdapat dari market share, price competitiveness, financial position, production quality, customer loyalty, dan total. Selanjutnya ada bobot, perusahaan X, pesaing 1 dan pesaing 2 yang terdiri dari kolom rating dan skor. Di sini terdapat tabel yaitu tentang strategi berdasarkan siklus pertumbuhan. Yang pertama dari inkubasi, tumbuh, dan matang. Dari ideas, prototyping, manufacturing, dan to-in curve atau peremajaan. Di sini terdapat tabel juga yang judul strategi engineering berdasarkan importer dari hanya segmen tertentu sampai seluruh industri, dari kekhasan yang dirasakan konsumen sampai posisi biaya rendah. Di sini terdapat strategi diferensiasi, strategi kepemimpinan biaya atau menyeluruh, strategi fokus diferensiasi dan strategi fokus biaya. Contoh KSF, K internal factor plus K external factor sama dengan resultan strategi. Terdapat 3 kolom. Yang pertama, K internal factor dapat modal kerja yang berlebihan atau kekuatan internal, kepastian produk tidak cukup atau kelemahan internal, kemampuan tinggi di bidang R&D atau kekuatan internal, moral pekerja rendah atau kelemahan internal. Dan selanjutnya ada K external factor, yaitu 40% pertumbuhan tahunan atau peluang eksternal, 2 pesaing utama telah keluar atau mundur, yaitu peluang eksternal, berkurangnya jumlah orang dewasa atau muda, yaitu ancaman eksternal, aktivitas persatuan pekerjaan yang kuat atau ancaman eksternal. Yang selanjutnya resultan strategi, yaitu mengakuisisi, horizontal integration melalui pembelian fasilitas pesaing, mengembangkan produk baru untuk orang dewasa yang lebih tua, mengembangkan paket baru untuk kesejahteraan pekerja. Dan selanjutnya ada pemahaman dan tahapan kerja. Terdapat 3 kolom. Yang pertama adalah TOS atau SWOT matrix, page matrix. Pemahaman TOS SWOT atau SWOT matrix terdapat dikembangkan untuk mengembangkan 4 macam strategi SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT. Dan tahapan kerjanya sendiri yaitu buat daftarkan sistem faktor, lakukan sama dengan tahapan EV matrix. Buat matriks 4 macam, cocokkan S dan O, cocokkan W dan O, cocokkan S dan T, cocokkan W dan T. Spek matrix memetakan kondisi perusahaan dengan menggunakan model diagram Cartesius atau 4 kuadran dengan skala yang sama. Dan tahapan kerjanya sendiri adalah pilih variabel Fs, Ca, Es, dan Is. Beri skala penilaian untuk masing-masing Fs, Ca, Is, dan Is. TOS matrix terdapat 3 kolom juga, yaitu EVAS dibiarkan kosong dan EVAS start as we can this way. Untuk opportunitiesnya itu ada catatan peluang eksternal dan sampai T-nya adalah catatan ancaman-ancaman eksternal. Dan strategi SO-nya terdapat daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada. Strategi ST-nya terdapat daftar kekuatan untuk menghindari ancaman. Untuk strategi WO-nya, daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada. Dan terdapat strategi WT, terdapat daftar untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Di sini terdapat contoh fakta-faktor dalam space juga, terdapat 2 kolom.
Yang pertama, posisi strategis internal dan posisi strategis eksternal. Di posisi strategis internal terdapat financial strength, yaitu ROE, leverage, liquidity, working capital, cash flow, S2X from market, risk involved in business. Yang kedua adalah competitive advantage, yaitu market share, product quality, product life cycle, customer loyalty, competition, capacity utilization, technology know-how, control over supply and utilization distributor. Dan di posisi strategis eksternalnya adalah environmental stability, terdapat teknologi change, rate of inflation, demand variability, price range of common product, price to entry into market, competitive pressure, price elasticity of demand. Industry traits, yaitu growth, terdapat growth potential, profit potential, financial stability, technological know-how, research intelligence, is from market, dan productive capacity. Berikut contoh diagram space. Contoh profil agresif. Yang pertama, perusahaan secara finansial dan memiliki keunggulan bersaing pada industri yang stabil dan sedang tumbuh. Yang kedua, perusahaan dengan faktor finansial mendominasi aktivitas industrinya. Contoh profil konservatif. Yang pertama, perusahaan memiliki kekuatan finansial pada industri yang stabil tetapi tidak tumbuh atau daya saing lemah. Yang kedua, kerugian perusahaan akibat kalah bersaing dalam industri yang secara teknologi stabil tetapi hasil penjualan menurun. Contoh profil konservatif. Yang pertama, perusahaan memiliki kekuatan finansial pada industri yang stabil tetapi tidak tumbuh atau daya saing lemah. Yang kedua, kerugian perusahaan akibat kalah bersaing dalam industri yang secara teknologi stabil tetapi hasil penjualan menurun. Contoh profil kompetitif. Yang pertama, perusahaan yang berada pada pertumbuhan industrinya kuat namun situasinya makro kondusif. Yang kedua, perusahaan yang berada dalam kondisi industri tumbuh lambat padahal kondisi makro sedang membaik. Contoh profil defensif. Yang pertama, perusahaan dengan posisi persaingan sangat lemah dan tumbuh negatif pada situasi makro yang stabil. Yang kedua, perusahaan dengan daya saing tinggi namun kondisi makro sedang sangat lemah. Berikut pemahaman dan tahapan kerja IE Matrix, Boston Consulting Group, dan Grand Strategy Matrix. Berikut ini total skor IFE. Contoh aplikasi IE Matrix, yaitu yang pertama ada Grow and Build, yaitu merupakan strategi insentif, dan yang kedua ada Hold and Mountain, yaitu strategi market penetration. Bisa dilihat dari bagan yang telah dibuat oleh kelompok kami. Contoh aplikasi BCG Matrix, yaitu yang pertama ada question marks, pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam pertumbuhan industri yang tinggi. Kemudian ada star, perusahaan atau SBU memiliki long run opportunity terbaik karena tumbuh dengan laba yang tinggi. Kemudian ada cash cows, perusahaan atau SBU menghasilkan cash inflow yang melebihi kebutuhan, biasanya menjadi star lebih dulu. Namun, suatu saat posisi ini dapat melemah, terutama jika persaingan meninggi. Kemudian ada dogs, perusahaan atau SBU dalam pangsa pasar relatif rendah dan pertumbuhan industri lemah sekali. Contoh model Grand Strategy. Yang pertama, kuadran 1, meliputi market development, market penetration, product development, forward integration, backward integration, horizontal integration. Dan yang kuadran 2 meliputi market development, market penetration, product development, horizontal integration, divested liquidation, concentric diversification. Kemudian kuadran 3 meliputi concentric diversification, horizontal diversification, conglomerate diversification, divested, dan liquidation.
Dan yang kuadran 4 meliputi concentric diversification, horizontal diversification, dan conglomerate diversification dan joint venture. Quantitative Strategy Planning Matrix atau QSPM merupakan alat untuk menentukan atau merekomendasikan pilihan strategi atas dasar pendapat ahli atau praktisi, juga melibatkan unsur institusi. Didasari oleh key section faktor internal dan eksternal terpilih, menetapkan pilihan yang paling menarik, terpercaya, dan layak diterapkan atau secara konseptual disebut sebagai upaya menetapkan relative attractiveness. Cara kerja QSPM. Tahap pertama yaitu buat daftar tools seperti yang telah ditetapkan dalam EFE dan EFE Matrix minimal 10 kriteria. Tahap 2, beri bobot pada masing-masing kriteria. Dan tahap ketiga yang pertama, teliti masing-masing matrik pada stage 2. Dan yang kedua, catat masing-masing strategi yang harus dilaksanakan perusahaan atau SBU dan telah dituliskan pada QSPM. Yang ketiga, kelompokkan strategi-strategi tersebut, kemudian kelompokkan dalam kesatuan mutually eksklusif. Tahap 4, yang pertama, tetapkan attractiveness score pada masing-masing kelompok strategi pilihan. Dan yang kedua, nilai misalnya 1 sampai dengan 4, kemudian diurutkan. Tahap 5, hitung total AS pada masing-masing pilihan alternatif strategi. Dan yang kedua, cara menghitungnya yaitu mengalihkan skor dengan weight. Tahap 6, hitung sum dari total AS dan dituliskan pada kolom QSPM. Nilai sum total AS tertinggi adalah pilihan strategi yang menjadi pilihan utama, dan seterusnya. Ini merupakan contoh QSPM, bisa dilihat dari bagan yang telah dibuat oleh kelompok kami. New product, kedua return on investment, yang ketiga employee skill, yang keempat time to market atau new product, kelima time to spin talking to customer. Selanjutnya balance scorecard sebagai kerangka strategi untuk tindakan atau action. Jadi ini kerangka scorecard. Yang pertama, clarifying and translating the vision and strategy. Terus yang kedua, communication and linking. Yang ketiga, strategi, feedback and learning. Yang keempat, planning and target setting. Bisa dilihat. Selanjutnya, contribution to strategi. Di sini ada operational education, terus explains, terus specific strategi usai, terus competitive advantage. Strategi and issue during and productive life. Di sini ada integration, growth, maturity, decline. Summary atau strategi is how we accomplish our vision. Kedua, functional strategi must be aligned to support the business strategy. Ketiga, atau personal management goals are to. Baik, selanjutnya mengukur strategi manajemen balance scorecard. Yang pertama, kumpulan ukuran kinerja yang terintegrasi dan diturunkan dari strategi perusahaan yang mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan. Kedua, tidak hanya mengukur kinerja berdasarkan perspektif keuangan atau finansial perspektif, tetapi juga dengan mengukur berdasarkan perspektif pelanggan atau customer perspektif. Proses bisnis atau aktivitas dijalankan atau internal bisnis perspektif, proses perspektif, dan perspektif kemampuan belajar dan tumbuhan atau learning or growth perspektif. Ketiga, suatu cara untuk mengkomunikasikan strategi suatu perusahaan pada manajer. Konsep ukuran balance scorecard. Sini ada financial, cash flow, ROI, kedua residual income, ketiga revenue from innovation, yang keempat residual cash flow, yang kelima revenue growth. Customer ada 3, customer satisfaction, customer loyalty, customer service. Selanjutnya internal business forecast, throughput time reduction in waste. Yang ketiga forecast quality, yang keempat on time delivery. Terus innovation atau learning and growth,
Yang pertama, number of new product. Kedua, return on investment. Yang ketiga, employer skill. Yang keempat, time to market atau new product. Kelima, time to spend talking to customer. Selanjutnya, balance scorecard sebagai kelima, time to spend talking to customer. Selanjutnya, balance scorecard sebagai kerangka strategi untuk tindakan atau action. Jadi ini kerangka scorecard. Yang pertama, clarifying and translating the vision and strategy. Terus yang kedua, communication and linking. Yang ketiga, strategi, feedback and learning. Yang keempat, planning and target setting. Bisa dilihat. Selanjutnya, contribution to strategy. Di sini ada operational education, terus explains, terus specific strategi usai, terus competitive advantage. Ya. Strategi and issue during and productive life. Di sini ada integration, growth, maturity, decline. Summary atau strategi is how we accomplish our vision. Kedua, foundational strategi must be aligned to support the business strategy. Ketiga, atau personal management goals are to be faster, better, and or cheaper. Terus keempat, operation strategi. Ketiga, speak, fish, progress, scope, coach, workflow, order forecasting, investor capacity. Selanjutnya, contoh dalam konteks pembangunan daerah untuk daya saing dan pembangunan berkelanjutan. Ini kerangka pikir dasar kerja perencanaan. RPJM pertama RKPD pertama. Ini kondisi keseluruhan KKR saat ini. RPJM pertama, RKPD pertama, RPJM kedua, RKPD kedua, RPJM ketiga, RKPD ketiga. Tolak ukur kemajuan pembangunan 5 tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keinginan masyarakat itu sekitar 20 tahun. Penetapan fase pertumbuhan kompetensi daerah, analisis kompetensi inti daerah. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, dan fase kelima. Selanjutnya, skenario pembangunan 20 tahun Kabupaten Kubu Raya dan RPJMD. RPJM ini dari tahun pertama sampai ke tahun kelima. Fase konsolidasi dan pembangunan fondasi, kapasitas kelembagaan dan SDM. Fase pertumbuhan ekon daerah